Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah memberikan kita nikmat sehingga dapat bertemu kembali untuk melanjutkan kegiatan belajar fikih ibadah kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa kita pahami dengan baik. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kelancaran serta pemahaman yang mudah, pemahaman yang jelas, pemahaman yang sempurna, dan memberikan kita tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang sholatul jenazah, di mana pembahasan kita pada saat itu tidak hanya berkaitan dengan menyolatkan jenazah saja, tapi pembahasannya mencakup bagaimana cara mengurus jenazah dari awal sakaratul maut sampai dia dikebumikan atau dimakamkan. Lalu dilanjut pembahasannya kepada ta'ziyah, yaitu mengunjungi rumah orang yang mendapatkan musibah kematian. Tujuannya untuk menguatkan orang tersebut agar bisa ikhlas, lapang dada menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Penting bagi kita, ahibati fillah, untuk selalu memurajaah ilmu dan pelajaran yang telah dilewati, agar pembahasan baru yang akan dipelajari bisa dengan mudah dipahami. Karena yang namanya ilmu itu saling berkaitan antara yang sebelum dan yang akan datang. Oleh karena itu, menjadi ciri penuntut ilmu yang sukses, penuntut ilmu yang berhasil adalah penuntut ilmu yang tidak hanya selesai belajar kemudian sudah, tapi setelah belajar dia memurojaah lagi apa yang sudah dipelajari. Taib. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu pembahasan tentang az-zakah. Alhamdulillah, kita telah masuk ke dalam kitab az-zakah, kitab zakat. Langsung saja kita akan baca keterangan penulis dalam kitab Fikih Muyasar tentang zakat. Beliau rahimahullah mengatakan, "Tsalitsan kitabuz zakah." Yang ketiga, kitab zakat. Wa yashtamilu ala sittati abwabin. Kitab pembahasan zakat ini mencakup 6 bab. Al-babul awal, bab yang pertama, fi muqaddimati zakah, pendahuluan zakat, wa fihi masail. Dan ada beberapa pembahasan yang akan dikaji dalam bab pertama ini. Al-mas'alatul ula fi ta'rifi zakah. Pembahasan yang pertama adalah pengertian zakat. Az-zakatu fil lughah, zakat secara bahasa an-nama wa ziyadah. Zakat secara bahasa artinya an-nama wa ziyadah, tumbuh dan bertambah. Tumbuh dan bertambah. Yuqalu zakaz zar'u idzan nama.
Contohnya apabila ada seseorang mengatakan zaka zar'u, tanaman itu zaka, tumbuh. Maksud tumbuh artinya adalah bertambah. Kalau ada tanaman dibilang tanaman itu tumbuh, dengan kata lain tanaman itu bertambah. Nah, ini makna secara bahasa untuk kata zakat. Nah, luar biasa ya, seolah ada hal yang bertentangan. Apa itu? Zakat kan mengeluarkan. Secara kasat mata manusia, secara hitung-hitungan manusia, berarti berkurang. Namanya mengeluarkan berarti ada yang berkurang. Tapi hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, harta yang dizakati justru akan bertambah. Bertambah dari segi keberkahan, bertambah dari segi amal soleh dan pahala, dan bertambah dari segi jumlahnya. Dan ini banyak terjadi. Salah satunya adalah kisah dari istri Nabi SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau pernah memiliki sekantung makanan pokok, gandum, sekarung gandum. Hampir setiap hari ada yang mengetuk pintu rumah Aisyah meminta sedekah makanan. Maka pada saat itu Aisyah main ngambil aja, ya, main ambil tanpa perhitungan, ya pokoknya ambil aja, ambil berikan, ambil berikan, tidak memperhatikan jumlahnya. Tentunya jumlahnya bukan jumlah sedikit, ya jumlah yang banyak. Ambil berikan, ambil berikan, ambil berikan, terus sampai berkali-kali. Lalu muncul dalam hatinya, kok gandum ini gak habis-habis, padahal kalau dihitung-hitung udah banyak yang minta, seharusnya habis, tapi ajaib nih, gandumnya gak habis-habis. Maka pada saat itu Aisyah radhiyallahu anha mencoba untuk menghitung setiap kali memberikan gandum tersebut kepada orang yang meminta-minta. Nah, sejak dihitung-hitung sama Aisyah radhiyallahu anha, pada saat itu berlakulah hukum dunia. Diambil berkurang, lama-lama habis. Lihat, ketika seseorang memberikan dengan cara ikhlas dan dia tidak memperhitungkan, sehingga dirinya gak tahu berapa banyak yang dia berikan, maka pada saat itu Allah akan berikan keberkahan yang luar biasa. Dan Nabi SAW mengatakan, harta yang disedekahkan maka tidak akan berkurang. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Taib. Az-zakatu syar'an, sedangkan zakat secara syar'i artinya adalah ibaratun an haqqin yajibu fil mali alladhi balagha nisaban muayyanan bi syurutin makhsusatin li ta'ifatin makhsusatin wa hiya tuhratun lil abdi wa tazkiyatun li nafsihi. Zakat secara syar'i, zakat dalam Islam artinya adalah ungkapan untuk hak yang wajib pada harta, ungkapan yang menunjukkan kepada hak wajib. Hak wajib pada harta yang telah sampai pada batas nisab tertentu.
dan telah memenuhi syarat-syaratnya. Hak wajib pada harta tersebut diberikan kepada kelompok orang yang telah ditentukan oleh Islam. Jadi nggak sembarangan. Dan tujuannya adalah tuhratun lil abdi wa tazkiyatun li nafsihi, untuk mensucikan seorang hamba dari dosa, kesalahan, keburukan, dan kejelekan, wa tazkiyatun li nafsihi, dan untuk mensucikan jiwanya dari sifat-sifat jelek seperti bakhil, kikir, dan pelit. Ini dia makna zakat. Jadi zakat itu hak wajib. Yang namanya wajib berarti harus dilaksanakan. Kalau tidak maka berdosa pelakunya. Kapan hak wajib pada harta ini muncul? Ketika harta tersebut telah sampai pada nisab tertentu. Apa itu nisab? Ya, Ustaz jelaskan secara singkat. Nisab itu batas jumlah harta, batas minimal jumlah harta yang dinyatakan wajib untuk dizakati. Jadi nggak setiap kita punya harta langsung zakat, punya harta langsung zakat. Tidak, dihitung dulu jumlahnya. Kalau sudah sampai pada batas minimal kewajiban zakat, pada saat itu wajib untuk dizakati. Kalau tidak sampai-sampai ya maka belum ada kewajiban zakatnya. Terus zakat pun tidak sembarangan diberikan kepada orang, tapi ada orang-orang tertentu yang telah dinyatakan oleh Islam, merekalah orang yang berhak untuk mendapatkan harta zakat. Siapa saja? Insya Allah akan dibahas pada babnya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Surat At-Taubah ayat 103. Allah berfirman, ambillah harta dari mereka, yaitu orang-orang yang sudah wajib zakat. Ambillah sebagian harta mereka sebagai zakat. Sebagai zakat. Ambil zakat dari harta mereka yang telah wajib zakat. Yang demikian itu akan membersihkan mereka, membersihkan orang yang mengeluarkan zakat, dan mensucikan orang yang mengeluarkan zakat. Wahia sababun min asbabi isya'atil ulfati wal mahabbati wat takafulu baina afradil mujtami'il muslim. Ini luar biasanya nih zakat nih. Dan zakat itu adalah salah satu sebab yang menebarkan ulfah, yang menebarkan kasih sayang, rasa cinta di tengah masyarakat Islam. Yang kaya peduli sama yang miskin jadi menghormati yang kaya. Sehingga gak ada yang namanya kezoliman. Yang miskin saking beratnya menjalani kehidupan, memenuhi kebutuhan, mau gak mau dia menzolimi yang kaya dengan cara mencuri dan merampas hartanya. Kalau ada zakat, gak ada yang seperti itu. Yang kaya juga tidak semakin menindas, tidak. Sehingga ketika ada orang yang mau minjem duit, dia akan memberikan pinjaman tanpa bunga, tanpa riba, atau bahkan akan memberikannya secara ikhlas. Ini zakat akan menumbuhkan rasa cinta. Dan ketika seseorang mencintai saudaranya sesama muslim, maka ia akan masuk ke dalam surga. Buktinya apa? Lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian memberikan apa yang kalian cintai. Salah satu benda yang paling dicintai manusia adalah harta.
maka ketika dia keluarkan, dia akan mendapatkan kebaikan. Apalagi yang diakibatkan oleh zakat. Yang kedua adalah al-mahabbah, rasa cinta, kasih sayang, dan solidaritas. Wattakaful baina afrodil mujtama al-muslim, dan saling tolong menolong, saling membantu, saling memenuhi di antara masyarakat Islam, saling peduli. Kalau kita baca sejarah-sejarah umat Islam terdahulu, itu luar biasa. Betapa mereka sangat peduli kepada tetangga-tetangganya, kerabat-kerabatnya, orang-orang yang dekat dengannya. Selalu berbagi, selalu memberi, dan tidak bersifat ananiyah, tidak bersifat yang penting saya. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, al-mas'alatu tsaniyatu, hukmu zakat wa dalilu dzalika. Hukum zakat dan dalil yang menjadi keterangan hukum zakat. Dalil yang menjadi dasar hukum zakat. Az-zakatu faridatun min faraidil Islam wa ruknun min arkanihil khamsati wa hiya ahammu arkanihi ba'da salat. Zakat adalah salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang ada dalam agama Islam. Dan zakat ini juga rukun dari rukun-rukun yang 5 dalam hukum Islam. Zakat merupakan kewajiban dalam syariat Islam, dan zakat adalah salah satu dari rukun Islam. Bahkan zakat merupakan rukun terpenting dalam Islam setelah sholat. Zakat adalah rukun terpenting dalam rukun Islam setelah sholat. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aqimus salata wa atuz zakah, dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Wa qawlihi ta'ala, dan juga berdasarkan firman Allah, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yaitu surat At-Taubah ayat 103 yang sudah kita terjemahkan sebelumnya. Nah, kedua ayat ini Allah memerintahkan pada ayat tersebut untuk mengeluarkan zakat. Yang namanya perintah itu melahirkan hukum wajib. Namanya perintah melahirkan hukum wajib. Maka hukum zakat dalam syariat Islam adalah wajib. Wajib. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam berdiri di atas 5 perkara. Islam adalah bangunan yang berdiri di atas 5 pondasi. Yang pertama adalah syahadat bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat.
yang keempat melaksanakan haji, dan yang kelima berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kalau kita melihat hadis, kok urutannya tidak sesuai sih? Biasanya kan puasa Ramadan dulu baru haji. Kenapa dalam hadis ini kok haji dulu baru puasa Ramadan? Alasannya adalah karena sahabat yang meriwayatkan hadis ini, ia meriwayatkan secara makna. Jadi apa yang dia dengar, kalimatnya dia pakai kalimat yang dia buat sendiri. Yang dia dengar seperti apa, kemudian dia menggunakan kalimatnya. Itu namanya riwayat bil makna. Jadi lafaznya tidak sama persis dengan yang diungkapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu terjadi perubahan urutan. Tapi maksud dalam hadis ini bukan urutannya bukan. Tapi maksud dalam hadis ini adalah bahwa 5 rukun Islam ini adalah perkara penting dalam agama Islam, sampai dikatakan bahwa Islam itu bangunan yang berdirinya di atas 5 perkara ini. Namanya bangunan, kalau tidak ada dasarnya maka tidak akan pernah berdiri. Ini menunjukkan pentingnya, daruratnya kewajiban rukun Islam dalam agama Islam. Ini yang ingin dimaksud oleh hadis, bukan urutannya. Nah, dalam hadis ini Nabi menyampaikan bahwa zakat salah satu pondasi yang berdiri di atasnya agama Islam. Namanya pondasi itu kan harus ada. Kalau hilang, maka bangunannya akan roboh. Paling tidak bangunannya akan rapuh, tidak kokoh. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi wasiyatihi li Mu'azin bin Jabalin radhiyallahu anhu lamma ba'athahu ilal Yaman. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan wasiat kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya untuk pergi ke negeri Yaman. Mengutusnya ke negeri Yaman. Nabi bersabda, "Udu'uhum ila syahadatin an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Wahai Mu'az, berdakwahlah kamu di tengah-tengah masyarakat Yaman dengan mengajak mereka untuk bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Fa inhum ata'u lidzalika, jika penduduk Yaman mengikuti ajakanmu, mereka bersyahadat, fa'alimhum annallaha aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Maka ajarkan kepada mereka, sampaikan, beritahukan kepada mereka bahwasannya Allah telah mewajibkan atas mereka, Allah telah mewajibkan mereka melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Dalam satu hari melaksanakan sholat 5 waktu. Sampaikan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan mereka untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam satu hari, atau setiap hari Allah mewajibkan mereka untuk melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari. Fa inhum ata'u lidzalika, kalau penduduk Yaman kembali taat kepadamu dalam urusan sholat, fa'alimhum annallaha aftarada alaihim shadaqatan fi amwalihim, maka ajarkan mereka lagi, beritahukan kepada mereka bahwasannya Allah mewajibkan mereka mengeluarkan sedekah, maksudnya zakat,
mengeluarkan zakat dari harta-harta milik mereka. Tu'khadhu min agniyaihim, di mana zakat ini diambilnya bukan dari seluruh kalangan masyarakat, tapi diambilnya dari orang-orang kaya saja. Wa turaddu ala fuqaraihim, di mana harta zakat tersebut bukan diberikan kepada Rasulullah di Madinah, bukan, tapi diberikan lagi kepada fakir miskin penduduk kota Yaman. Demikian wasiat Nabi SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal untuk mendakwahkan penduduk Yaman. Yang pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat. Ini menunjukkan bahwasanya zakat perkara yang penting dalam rukun Islam. Dan salah satu tanda pentingnya zakat adalah banyak dalam Al-Quran ayat-ayat yang menggandengkan antara sholat dan zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah. Banyak ayat yang menggandengkan antara sholat dan zakat. Ini menunjukkan pentingnya zakat. Wa qad ajma'al muslimuna fi jami'il amsari ala wujubiha, dan umat Islam fi jami'il amsar, di seluruh dunia, telah bersepakat ala wujubiha, telah bersepakat bahwasannya zakat itu wajib. Dan kewajiban zakat ini diketahui secara darurat. Artinya apa? Orang gak perlu mengkajinya terlalu jauh dan dalam, karena dalam ajaran Islam banyak dalil-dalil secara jelas menerangkan kewajiban zakat. Perkaranya gak samar. Wattafaqa sahabatu ala qitali mani'iha. Bahkan para sahabat Nabi SAW semuanya sepakat untuk memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Bukan karena Islam butuh dizakatin, bukan. Tapi zakat itu akan bermanfaat bagi orang yang mengeluarkannya. Dan akan berbahaya jika orang yang sudah wajib zakat, dia nggak mau zakat. Berbahaya. Fathabata bidzalika faridatu zakati bil kitabi wa sunnati wal ijma'. Dengan tiga landasan tadi, Al-Quran, hadis, dan kesepakatan umat Islam, maka ditetapkanlah kewajiban zakat. Al-mas'alatu tsalitsatu, permasalahan dan pembahasan yang ketiga, hukmu man ankaraha, hukum orang yang mengingkari zakat. Apa hukumnya apabila ada orang mengingkari zakat? Man ankara wujubaz zakati jahlan biha wa kana mimman yajhal mithlahu dzalika imma li hadatsatin uhdihi bil Islam aw li kaunihi nasha'a bi badiyatin ba'idatin anil amsar urrifa wujubuha wa lam yuhkam bi kufrihi li annahu ma'dzurun. Barang siapa mengingkari kewajiban zakat, dia nggak percaya zakat itu wajib, tapi sebabnya karena dia nggak tahu. Dia mengingkari kewajiban zakat karena dia nggak tahu. Dan orang-orang yang keadaannya seperti ini, yaitu dia mengingkari kewajiban zakat karena nggak tahu, pokoknya nggak tahu ya. Dia mengingkari kewajiban zakat bukan karena menentang, udah dikasih tahu tapi ngeyel, menentang, enggak. Memang murni dia nggak tahu. Maka kemungkinan yang menyebabkan orang tersebut nggak tahu kewajiban zakat adalah satu, karena dia mu'alaf, baru masuk Islam, jadi belum tahu ajaran Islam. Yang kedua,
Bisa jadi karena dia tinggal di daerah pedalaman yang jauh dari kota, sehingga Islamnya dia Islam keturunan. Karena asal usulnya Islam, dia Islam, tapi ajaran Islam pun dia nggak tahu. Ya, ajaran Islam dia nggak tahu. Jangankan tentang kewajiban zakat, disuruh nyebutin rukun-rukun Islam aja nggak tahu dia. Nah, boleh jadi ini yang mengakibatkan dia mengingkari kewajiban zakat, karena dia nggak tahu, bukan karena menentang. Nah, apa yang harus dilakukan oleh apa yang harus dilakukan terhadap orang seperti ini? Yang harus dilakukan adalah diajarin orang tersebut bahwasannya zakat itu wajib. Diajarin, dikasih tahu, diberitahu. Dan orang yang seperti ini kondisinya tidak dihukumi kafir, karena dia orang yang ma'dzur, orang yang punya uzur, punya sebab yang bisa dimaklumi dia mengingkari kewajiban zakat. Wa in kana munkiruha musliman nasyian bi biladil islami wa baina ahli ilmi fahuwa murtadun tajri alaihi ahkamur riddah wa yustatabu thalathan fa in taba wa illa qutila. Jika orang yang mengingkari kewajiban zakat ini adalah seorang muslim yang dia hidup di kota, dia hidup di tempat yang banyak ulama, banyak ustadz, banyak guru-guru agama yang aktif mengajarkan dan berdakwah Islam. Kalau dia orang yang mengingkarinya adalah orang yang sudah tahu kewajiban zakat tapi dia menentangnya, enggak, saya tetap menyatakan zakat itu enggak wajib. Udah dikasih tahu, udah diajarin, bahkan dia tinggalnya bukan di pelosok, dia di kota atau di tempat yang banyak ulamanya. Maka orang seperti ini dinyatakan murtad, keluar dari agama Islam, dan berlaku padanya hukum-hukum murtad. Apa hukum-hukum murtad? Yang pertama, dia diminta untuk bertaubat kembali kepada ajaran Islam sebanyak 3 kali. Diminta suruh taubat sebanyak 3 kali. Maksudnya diulang lagi. Sekali diajak taubat masih gak mau, kedua kali diajak taubat masih gak mau juga. Diajak taubat yang ketiga kali, kalau dia mau alhamdulillah. Tapi kalau dia gak mau, maka dia dihukum mati. Hukum mati. Lianna adillata wujubi zakati dhahiratun fil kitabi wa sunnati wa ijma'il ummah fala takadu takhfa ala man hadha haluhu fa in jahadaha la yakunu illa litakdzibihil kitaba wa sunnata wa kufrihi bihima. Kenapa orang yang kondisinya seperti ini kalau mengingkari zakat dibilang murtad, bahkan sampai dihukum mati? Hal itu karena dalil-dalil yang menerangkan kewajiban zakat itu jelas, dalilnya banyak dan gak samar. Sekali baca langsung paham, oh zakat itu wajib. Baik dalil kewajiban zakat yang ada di dalam Al-Quran, hadis, atau kesepakatan umat Islam, semuanya jelas menyatakan kewajiban zakat. Maka hampir tidak mungkin orang yang tinggal di kota atau di tempat yang banyak ulama, ustadz, dan kiai yang mengajar Islam, hampir tidak mungkin orang yang seperti ini gak tahu kewajiban zakat.
Hampir tidak mungkin. Karena banyak ulama, banyak ustadz, banyak dai yang aktif mengajarkan dan menyebarkan ajaran Islam. Maka jika dia menentang kewajiban zakat, hal itu bukan karena dia nggak tahu, tapi karena dia mendustakan Al-Quran dan hadis. Dan karena dia menolak Al-Quran dan hadis. Orang yang menolak Al-Quran dan hadis, walaupun satu ayat saja, walaupun satu hadis saja, maka dia dinyatakan sebagai orang yang kafir, waliyadzubillah. Al-mas'alatur rabi'ah. Kemudian pembahasan yang keempat, hukmu mani'iha bakhlan. Hukum orang yang gak mau mengeluarkan zakat karena dia pelit, bakhil. Disuruh ngeluarin zakat, ntar dulu. Setiap kali disuruh zakat ngeles aja, pergi ke sana, pergi ke sini, menghindari untuk mengeluarkan zakat karena dia gak mau hartanya dikeluarin. Justru yang ada aja diumpet-umpetin, maunya ditambahin tapi gak mau dikeluarin. Apa hukum orang yang gak mau bayar zakat karena pelit? Man mana'a ada az-zakati bakhlan biha ma'atiqadihi biwujubiha fahuwa athimun bimtinaihi wa la yukhrijuhu dzalika 'anil Islam. Siapa yang menolak membayar zakat karena pelit, tetapi dia tetap yakin kalau zakat itu wajib, maka orang yang seperti ini berdosa. Berdosa karena dia nggak mau mengeluarkan zakat, tetapi pelanggarannya ini tidak sampai mengeluarkan dia dari agama Islam. Li'anna zakata far'un min furu'iddin. Kok nggak mengeluarkan dia dari ajaran Islam? Satu, karena dia masih yakin zakat itu wajib. Yang kedua, karena zakat itu adalah cabang dari cabang-cabang agama Islam. Dia bukan aslun, dia bukan pokoknya. Karena kalau dia pokok, hilang, roboh semuanya. Seperti syahadat. Nah, poinnya adalah dia masih meyakini zakat itu wajib, cuman dia nggak melaksanakan, maka dia berdosa tapi tidak keluar dari agama Islam. Falam yakfur tarikuhu bimujarrad tarkihi. Oleh karena itu, orang yang tidak mau bayar zakat tidak dianggap kafir. Liqauli sallallahu alaihi wasallam an mani'iz zakati. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang nggak mau bayar zakat. Tsumma yara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar. Nabi bersabda kepada orang yang nggak bayar zakat, silakan, tinggal dia lihat dia mau masuk surga apa mau masuk neraka. Silakan, dia mau masuk surga apa mau masuk neraka. Begitu kata Nabi kepada orang yang nggak mau bayar zakat. Walau kana kafiran lama kana lahu sabilun ilal jannah. Kalau seandainya orang yang tidak mau bayar zakat itu langsung dihukumi kafir, maka nggak mungkin Nabi menyuruh dia untuk tinggal lihat aja masuk surga atau masuk neraka. Nggak mungkin. Ya, ada orang dia nggak mau bayar zakat, lalu Nabi bilang, ya udah tinggal tunggu aja masuk surga apa masuk neraka. Nah, kalau orang yang nggak mau bayar zakat itu kafir, nggak mungkin Nabi bilang tinggal tunggu aja dia masuk surga apa masuk neraka. Nggak mungkin ngomong begitu. Pasti Nabi langsung mengatakan kalau itu pasti masuk neraka, karena kafir perbuatannya. Perbuatan yang kafir pasti masuk
neraka. Nggak mungkin ada pilihan masuk surga. Tapi karena Nabi menyatakan bisa jadi masuk surga, bisa jadi masuk neraka, masih ada kemungkinan masuk surganya, maka menunjukkan bahwa tidak bayar zakat karena pelit bukanlah perkara yang mengeluarkan seseorang dari Islam, tapi dosa besar. Lalu apa yang harus dilakukan terhadap orang yang seperti ini? Wa hadza tu'khadhu minhu zakatu qahran ma'at ta'dhir. Pemerintah, pihak yang berwajib, maka boleh memaksa, ambil paksa hartanya untuk dizakati. Lalu dia diberikan peringatan keras, diajarin, dita'zir, diberikan peringatan keras. Gak mau, saya gak mau zakat. Udah, pihak yang berwajib datang, ambil secara paksa, keluarkan. Kenapa? Kok diambil secara paksa? Karena harta tersebut ada hak orang miskin di sana. Namanya ada hak orang lain, ya harus diberikan kepada orang lain tersebut. Nggak boleh ditunda-tunda. Makanya bisa diambil secara paksa, sebab berkaitan dengan hak orang lain. Fa in qatala dunaha qutila hatta yakhda'a li amrillahi ta'ala. Dan apabila dia melakukan perlawanan, orang yang nolak ini melakukan perlawanan, maka harus diperangi orang yang seperti ini. Dikasih tahu gak mau bayar zakat. Pada saat mau diambil secara paksa, dia malah manggil massa, melawan dia. Maka orang yang seperti ini diperangi. Diperangi sampai dia tunduk kembali kepada ajaran Islam. Sampai dia tunduk dan kembali kepada ajaran Islam. Wa yu'addi zakah. Lalu dia pun mengeluarkan zakat. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi main memerangi aja bukan berdasarkan hawa nafsu, tidak, tapi karena memang Allah yang memerintahkan. Siapa yang gak mau bayar zakat padahal dia udah wajib, paksa ambil. Kalau ketika dipaksa dia malah ngelawan, perangi sampai dia tunduk kepada syariat Islam dan mau bayar zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fakhallu sabilahum. Surat At-Taubah ayat 5. Jika orang yang menolak bayar zakat ini tobat, ditandai dengan dia pun melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka bebaskan. Jangan diperangi lagi, tapi bebaskan. Bebaskan, berikan dia kebebasan. Jangan diperangi lagi. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diutus oleh Allah dan aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Nabi disuruh sama Allah untuk memerangi manusia. Sampai kapan? Sampai orang yang diperangi oleh Nabi itu mereka mau bersyahadat, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lalu mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Apabila manusia melakukan hal tersebut, maka hartanya, darahnya
harus dijaga, tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dirampas. Kecuali dengan hak Islam, maka darahnya boleh ditumpahkan, hartanya boleh diambil. Apa maksudnya hak Islam? Contoh, kalau ada orang membunuh, maka dia dihukum mati dengan kisos. Itu kan ditumpahkan darahnya, tapi dengan hak Islam. Kalau ada orang sudah wajib zakat, maka diambil zakatnya, diambil uangnya atau hartanya. Ini kan sesuai dengan hak agama Islam. Wa hisabuhum 'alallah, dan perhitungan amal perbuatan mereka akan Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala diserahkan. Perhitungan amal perbuatannya akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walikauli Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan juga berdasarkan perkataan sahabat yang mulia yaitu Abu Bakar As-Siddiq, lau mana'uni anaqan kanu yu'adunaha ila Rasulillah laqataltuhum 'alaiha. Al-anaq al-untha min waladil ma'iz ma lam tastakmil sanatan. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seandainya ada orang gak mau bayar zakat, walaupun cuma seekor anak kambing betina, seekor anak kambing betina, dimana dulunya mereka bayar kepada Rasul, tapi sekarang gak mau, ya, waktu Rasul masih hidup rajin bayar zakat, padahal zakatnya cuma anak kambing perempuan. Tapi pas Rasulullah meninggal gak mau dia, gak mau zakat lagi. Apa kata Abu Bakar? Niscaya aku akan merangi mereka. Aku akan memerangi mereka. Kata al-anaq dalam perkataan Abu Bakar As-Siddiq, maknanya adalah anak kambing betina yang belum genap 1 tahun, masih kecil. Masih kecil. Apalagi yang menolak bayar zakat berupa sapi atau onta, makin berbahaya yang seperti ini. Wa kana ma'ahu fi ra'yihi al-khulafa'u thalathatu wa sa'iru sahabah. Fa kana dhalika ijma'an minhum ala qitali mani'i zakah wa mani'uha bakhlan yadkhulu tahta hadhihi nusus. Pendapat Abu Bakar ini didukung oleh pendapat 3 khalifah setelahnya, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Didukung oleh tiga sahabat yang lainnya, dan juga didukung oleh sahabat-sahabat yang lain. Sudah didukung oleh 3 khalifah, didukung lagi oleh sahabat yang lain. Maka itu menunjukkan kesepakatan Abu Bakar dan khalifah-khalifah setelahnya, setelah para sahabat dan juga para sahabat, bahwa orang yang tidak mau bayar zakat diperangi. Demikian pula orang yang tidak mau bayar zakat karena pelit, maka yang demikian juga diperangi. Nah, intinya siapa yang gak mau bayar zakat diambil secara paksa, lalu diberi peringatan keras. Kalau diambil secara paksa dan diberi peringatan keras, dia malah melawan, perangi sampai dia kembali tunduk kepada ajaran Islam dan mengeluarkan zakat. Baik. Kemudian yang berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan al-mas'alatul khamisatu fil amwalil lati tajibu fiha zakah. Bab yang kelima yaitu harta-harta yang wajib untuk dizakati. Karena nggak semua harta wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Ada beberapa harta yang wajib dikeluarkan zakat. Harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakat? Tajibuz zakatu fi khamsati ajnasin minal amwal.
zakat itu wajib pada 5 jenis harta. Wahia, yaitu al-awalu bahimatul an'am. Yang pertama hewan ternak. Wahiyal ibil wal baqar wal ghanam. Apa saja hewan ternak itu? Ada unta, sapi, dan kambing. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi zakatuha illa ja'at yaumal qiyamati a'dham ma kanat wa asmanuhu wa tantahu bi quruniha wa tatuhu bi adlafiha kullama nafidat ukhraha adat alaihi ulaha hatta yuqda bainan nas." Lihat, ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringatan dari Allah. Tidaklah pemilik unta, sapi, dan kambing dia nggak mau menunaikan zakatnya, melainkan hewan-hewan tersebut akan datang pada hari kiamat dengan badan lebih gede, lebih gemuk. Mereka punya tanduk, dan hewan-hewan tersebut kelak di hari kiamat akan menanduk pemiliknya. Setelah itu diinjek-injek. Setiap kali yang paling terakhir, hewan yang terakhir datang nanduk pemiliknya, kemudian diinjek-injek, selesai, maka mulai lagi dari yang pertama, terus berputar, pertama, tengah, akhir, mulai lagi dari awal, terakhir mulai lagi dari awal, ditanduk, diinjak, terus seperti itu, waliyadzubillah, sampai Allah selesai menetapkan keputusannya kepada manusia. Sampai Allah selesai memberikan keputusan di antara manusia, baru selesai. Lihat, luar biasa ini. Perhitungan kepada manusia itu kan lamanya luar biasa. Selama itu dia bakalan ditanduk dan diinjek-injek. Dia lari kemana ditanduk, diinjek. Dia lari kemana ditanduk, diinjek. Ini peringatan bahwa meninggalkan zakat merupakan dosa besar. Yang kedua, atsani an-naqdan wa huma adz-dzahabu wal fiddatu, yaitu emas dan perak. Wa kadzalika ma yaqumu maqamaha minal umlatil waraqiyatil mutadawilatil yaum. Yang kedua adalah alat tukar, bisa emas, perak, dan juga yang memiliki fungsi sama dengan emas dan perak, seperti mata uang kertas yang beredar hari ini. Liqauli ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan dia tidak mau menzakatinya, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan kabar gembira berupa siksaan api neraka yang pedih. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamati suffihat lahu safaihu min narin fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam fayuqwa biha janbahu wa jabinahu wa dhahrahu kullama baridat ruddat lahu fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana." Tidaklah pemilik emas dan perak yang gak mau menunaikan zakatnya, melainkan jika datang hari kiamat akan dibuatkan untuknya lempengan-lempengan dari api. Lalu dia, orang yang gak mau bayar zakat itu, dipanaskan di atas lempengan tersebut di dalam neraka jahanam. Lalu orang tersebut akan disetrika pada bagian lambungnya, pada bagian keningnya, dan pada bagian punggungnya. Setiap kali dingin lempengannya atau setrikanya digosok, maka lempengan tersebut dan gosokan itu akan dipanaskan lagi sampai kondisi panasnya seperti semula. Dan hal itu terjadi pada suatu hari di mana kadar lamanya seperti 50.000 tahun.
50.000 tahun. Bayangkan, waktu yang sangat lama. Semoga Allah melindungi kita dari neraka jahanam. Ats-tsalits, yang ketiga, urudut tijarah, harta perniagaan. Wahya kullu ma u'idda lil bai'i wasyira'i li ajli ribah. Apa itu harta perniagaan? Semua barang yang disiapkan untuk dijual beli. Dan tujuannya agar mendapatkan keuntungan. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtu. Wahai orang-orang yang beriman, zakatkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kalian, dan yang kalian zakati itu harta yang baik-baik. Faqad dzakara 'amatu ahli ilmi anna al-murad bi hadhil ayah zakat urudut tijarah. Ulama menjelaskan bahwa ayat ini menerangkan tentang kewajiban zakat harta perniagaan. Kalau ada yang bertanya, emang barang dagang ada zakatnya? Ada. Mana dalilnya? Ya ini, surat Al-Baqarah ayat 267. Ar-Rabi, yang keempat, al-hububu wathimar, biji-bijian dan buah-buahan. Al-hubub hiya kullu habbin muddakhar muqtat min sya'irin wa qamhin wa ghairihima. Hubub, biji-bijian, maksudnya adalah semua biji yang disimpan, yang dijadikan sebagai bahan makanan pokok. Ya, biji dari makanan pokok. Ya, biji-bijian di sini maksudnya seperti biji gandum, biji beras, juga bisa dibilang biji beras, bisa juga biji jagung. Itu kan disimpenin tuh ya, disimpenin, dan mereka semua yang tadi itu merupakan makanan pokok, bukan biji, ya bukan kayak biji misalnya biji nangka, biji duren, itu kan bukan makanan pokok, biji-bijian seperti itu. Yang dimaksud dengan biji-bijian adalah biji-bijian yang digunakan untuk makanan pokok, kayak biji gandum, beras kan bentuknya juga biji tuh, dan juga jagung. Wathimar, sedangkan yang dimaksud dengan buah, atamru wa zabib, buah yang ada zakatnya adalah kurma dan kismis. Kurma, kismis itu apa? Anggur yang dikeringkan. Liqauli ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan zakatilah sebagian dari yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian.